Firman Allah di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan bicara tentang menerima berkat Tuhan di tengah kondisi yang sulit. Sekali lagi, menerima berkat Tuhan di tengah krisis. Tema khotbah pada minggu hari ini kuberikan tema menerima berkat Allah di tengah krisis. Kita akan lihat kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita akan baca firman Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. 2, 3 mulai. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-13 itu berkali-kali dikatakan makin lama makin kaya. Luar biasa. Di situ dikatakan bahwa Ishak itu menjadi, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Berarti kalimat kaya diulang-ulang ini berarti bukan kaya yang kaleng-kaleng, bukan kaya yang sembarang kaya. Ini memang kaya raya punya. Ini kaya yang sangat luar biasa. Saudara tahu, kalimat kaya ini muncul kepada Ishak ini bukan dia dalam situasi yang aman, dan bukan dalam situasi semua yang mapan. Mapan artinya dia tidak kurang makan dan dia tidak kurang minum, sehingga apa-apa dia tinggal tepuk tangan, pelayan datang membawa makanan. Apa-apa dia tinggal bersiul saja, maka segala sesuatu ada di depan mata. Dia buka kulkas, maka semua makanan menumpuk di dalam kulkas. Atau dia membuka gudang perbekalan, maka semua ada di situ. Tetapi kita lihat di sini dalam kondisi yang saat itu lagi dalam kelaparan.
Peristiwa ini terjadi karena Ishak sekeluarga, ia istrinya dan juga tentu keluarga besarnya berada di dalam berada dalam situasi kelaparan. Kejadian 26 ayatnya yang satu ini, di ayatnya yang pertama, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan, kata firman Allah, di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Firman Allah berkata, kelaparan ini bukan kelaparan yang pertama. Sudah pernah terjadi juga di zaman bapaknya. Siapa? Di zaman Abraham. Jadi ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi kita lihat bahwa situasi krisis, masalah pergumulan itu kita bisa temukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja pasti akan mendapatkannya. Abraham mengalami kesulitan itu. Tidak terlepas dari situ, anaknya juga Ishak mengalami kelaparan. Jadi masa-masa krisis ini bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Krisis ini bukan pertama kali, kata firman Allah. Sudah pernah terjadi juga. Masalah dan pergumulan yang kita hadapi tidak berhenti dan stop di sini. Tentu nanti ke depannya anak-anak kita juga dan turun-temurun. Tapi hebatnya Tuhan, bersama Allah kita sanggup melewatinya. Persoalan hidup ini dia tidak stop di zaman kita. Haleluya. Dia tidak berhenti di tahun 2024 ini. Kita juga sedang pikir-pikir tahun 2025 entah apa yang terjadi. Kita sedang pikir-pikir entah tahun depan ini apalagi kah yang akan terjadi. Kita melihat dalam peristiwa ini, hari ini kita akan belajar dari seorang sosok yang bernama Ishak. Jadi Ishak akan memberikan saya dan saudara tentang sebuah arti bagaimana saya dan saudara bisa bertahan dan bahkan kita bisa terima berkat itu meskipun di tengah-tengah situasi yang terjepit, di tengah-tengah situasi yang sulit. Ishak menemukan ada paling tidak 3 prioritas hidup yang harus diutamakan. Untuk saya dan saudara bisa menikmati hidup, bisa mengalami berkat Allah di tengah-tengah situasi yang sulit, paling tidak Ishak dia terapkan 3 prinsip hidup ini. Yang pertama, ayat 25 perhatikan. Saudara akan lihat dan temukan 3 prioritas hidup yang dilakukan oleh Ishak di situ. Sebab sesudah itu Ishak mendirikan apa? Mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Sekali lagi, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada 3 prioritas utama yang saya dan saudara harus kerjakan supaya kita bisa diberkati Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Yang pertama, di situ Ishak dikatakan dia mendirikan mezbah. Yang kedua, dia mendirikan kemah, dan yang ketiga dia menggali sumur. Yang pertama, rahasia saya dan saudara hidup diberkati meskipun berada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis. Yang pertama, mendirikan mezbah. Itu yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-25 dari pasal 26 kitab Kejadian. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Yang pertama kali Ishak lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang terjepit, di tengah-tengah pergumulan yang berat, yang pertama adalah dia memanggil nama Tuhan. Dia mendirikan mezbah. Ini penting bagi saya dan saudara. Adakah saya dan saudara mencari Tuhan ketika situasi genting? Ketika situasi yang sulit, adakah saya dan saudara mencari Dia? Sehingga firman Allah genap dalam hidup kita, carilah Dia selagi Dia hampir.
berseru kepadanya. Jadi saya dan saudara datang kepada Tuhan dalam situasi dan pergumulan yang berat sekalipun. Kita datang harus mencari Tuhan. Yang pertama yang dilakukan Ishak adalah dia memanggil nama Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Matius 6 ayat 33, firman Allah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ishak mengutamakan Tuhan. Apa yang kita cari ketika kita berada dalam masa-masa yang tertegang? Yang kita cari adalah saudarakah? Yang kita cari adalah pejabatkah? Atau yang kita cari orang-orang yang sanggup untuk dia menopang dan membantu kita? Anda lupa ada Tuhan yang terlalu luar biasa untuk dia sanggup menolong. Kadang dalam masa-masa yang sulit saya dan saudara menjadi panik, dan kita menjadi lupa bahwa sebetulnya pertolongan hanya datang dari Allah. Kepada siapa kita harus mencari pertolongan? Ketika masa-masa yang sulit, katakanlah kota yang kita diami ini hari-hari ini sedang lagi banyak demo, sedang lagi rusuh, karena orang sedikit demo, tidak pernah putus. Ini tadi sebelum ibadah memulai, majelis kita Bapak Revelino dia berkata sempat terhalang karena ada demo Bapak Gembala di Ramayana sini. Ada orang bakar ban lagi. Jadi bayangkan, ini hari Minggu orang cari Tuhan, mereka di sana sibuk bakar ban. Apa yang akan kita lakukan? Hanya doa, kita mencari Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit? Cari Tuhan. Saya dan saudara berdoa. Ishak lakukan di tengah-tengah situasi lapar, dia tidak cari makan dulu. Dia tidak urus kampung tengah dulu. Dia cari Allah dan dia mengutamakan Tuhan. Karena semua berkat berasal dari Allah. Kalau dia sudah berhasil temukan Tuhan, dia berhasil temukan makanan, dia berhasil temukan minuman. Tapi coba kalau kita cari makanan dan minuman dulu, Allah copot dan lepas dari tangan kita, semua lepas. Berkat yang ada di tangan diambil lagi. Sesuatu yang sudah dikasih orang, dia ke sana minta lagi. Permisi kakak, saya ambil kembali barang ini. Padahal sudah dikasih. Kenapa? Karena Tuhan lepas dari genggaman kita. Tapi coba kalau kita pegang Tuhan dan kita temukan dia, yang paling utama dan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Orang dengan rela memberikan sesuatu kepada kita, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Orang ikhlas memberikan sesuatu pada kita. Karena apa? Dia dijamah Tuhan. Dia tergerak dan Kristus yang menggerakkannya. Mazmur 127 ayatnya yang pertama berkata, Mazmur 127 ayat pertama berkata, nyanyian Siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau bukan karena Tuhan, segala sesuatu menjadi sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kata firman Allah, maka sia-sia orang yang membangun akan dia. Orang yang membangun ini berarti ini adalah tukang. Ini insinyur bangunan. Tetapi itu saja tidak cukup kalau tangan Allah tidak ikut terlibat. Orang yang membangun rumah ini di sini berarti ini tukang, bukan orang sembarangan. Tetapi kalau semuanya hanya bersumber dari kekuatan kita manusia, kita tidak melibatkan Allah, segala sesuatu akan menjadi sirna. Segala sesuatu menjadi tak berarti. Kenapa? Karena Kristus tidak ikut terlibat di dalam. Wah, betapa susahnya kalau saya dan saudara dalam sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan jika Kristus tidak dilibatkan. Kita bisa celaka.
Itu sangat berbahaya bagi saya dan saudara. Apa jadinya jika sebuah rumah tangga tanpa Kristus di dalamnya? Apalah artinya hidup ini jika tidak ada Tuhan di dalamnya? Wah, tentu sia-sia hidup ini. Kita lihat Ishak menemukan prioritas hidup dan dia diberkati di tengah krisis. Yang pertama, dia mendirikan mesbah, dan yang kedua, dia mendirikan kemah. Ayat 25 di situ dikatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Pertama mendirikan mesbah mencari Tuhan kalau di masa-masa sulit, cari Tuhan. Dan yang kedua adalah mendirikan kemah. Memasang kemah-kemah bicara tentang rumah atau tempat berteduh bagi Ishak, istrinya, dan tentu anak-anaknya dan juga keluarga. Jadi bagaimana supaya kita diberkati di tengah situasi yang sulit, di tengah krisis? Yang pertama, dirikan mesbah. Ishak mendirikan mesbah. Mesbah adalah tumpukan batu yang kemudian di atasnya ditaruh korban. Lalu kemudian orang memanggil nama Tuhan. Mesbah bicara tentang persekutuan kita, doa, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sedangkan kemah adalah bicara tentang rumah, tempat di mana saya dan saudara bernaung, di mana di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak-anak. Dari anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai yang paling bontot, sampai yang paling si bongso ada juga di dalam. Dalam kemah ini bicara keharmonisan rumah tangga. Saudara mau pingin diberkati Tuhan, yang pertama cari Tuhan, yang kedua keluarga harus harmonis. Kemah ini bicara tentang keutuhan keluarga karena keluarga ada di dalamnya. Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita berdiam dengan rukun, maka berkat Allah akan diperintahkan ke sana. Berkat Allah akan dicurahkan ke sana. Bila saya dan saudara kita satu dengan yang lainnya, kita hidup dengan rukun, apalagi rumah tangga, apalagi keluarga secara khusus. Berkat Allah itu hanya ada pada keluarga yang rukun. Berkat Allah itu ada pada keluarga yang selalu hidup berdampingan dengan seia sekata. Satu ayat lagi di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7, firman Allah berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Mari kita pelihara kerukunan keluarga. Kita pelihara kerukunan rumah tangga. Berkat Allah dekat di dalam keluarga yang selalu hidup harmonis dan rukun dan damai. Berkat Allah mengalir bagi di mana gerejanya, di situ jemaat umat-umatnya bersatu dengan rukun dan damai. Rumah tangga kita menjadi saluran berkat. Yang namanya suami istri juga tentu tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan. Tetapi segala sesuatu saya dan saudara harus hidup saling melengkapi. Suami istri itu tidak ada yang sempurna, ada kekurangannya. Dan selalu punya banyak perbedaan. Beda dari selera makan sudah beda. Hobi saja sudah beda. Pola pikir saja sudah beda. Tapi untuk menyatukan itu, kita perlu kasih Kristus ada di dalamnya. Kita saling melengkapi. Kita saling bersanding dan bukan bertanding. Kita saling cocok dan bukan cekcok. Kita saling duet dan bukan duel. Jadi apalagi rumah tangga.
Jadi saya dan saudara, mari kita bina rumah tangga ini, terlebih hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat berkat Allah. Dan yang terakhir, menggali sumur, ini bicara tentang apapun segala sesuatu dikerjakan harus rajin. Ishak sadar karena ini berada di masa kekeringan. Apa yang dia harus lakukan? Menggali sumur, air yang paling harus juga diutamakan. Karena bukan hanya domba, kambing dombanya yang memerlukan air dan memerlukan minum. Mereka sekeluarga juga perlu minum dan perlu juga untuk supaya bisa menikmati air. Ada sumber air di sana. Yang dia lakukan adalah dia menggali sumur. Ini bicara tentang saya dan saudara bekerja dengan keras, bekerja dengan rajin. Allah tidak berurusan dengan orang yang malas. Belajarlah kepada semut, kata firman Allah. Jikalau saya dan saudara malas, firman Allah berkata kita disuruh belajar kepada semut. Dalam kitab Amsal, sehingga semut itu tidak ada ketua RT, tidak ada ketua RW-nya, tidak ada kepala distriknya di situ yang menjadi komando dan menjadi pemimpin bagi mereka. Mereka sendiri yang pimpin diri mereka sendiri. Di musim panas mereka mencari makanan, sehingga begitu musim hujan tiba mereka santai di dalam sarangnya. Kenapa? Karena sumber perbekalan semua sudah ada di dalam sarang. Jadi apapun saya dan saudara, mari kita kerjakan dengan setia. Kita segala sesuatu kerjakan dengan rajin, sesuai dengan profesi yang ada padamu. Entah saudara sebagai apapun itu, saudara kerjakan dengan setia. Kami sebagai gembala harus rajin. Rajin persekutuan, rajin belajar, rajin berdoa, rajin cari Tuhan. Saudara sebagai pegawai negeri, rajin masuk kantor, dan lain sebagainya. Saudara sebagai tukang ojek, rajin cari penumpang. Masa tukang ojek hanya pangkok kaki duduk di rumah tunggu penumpang datang di rumah? Ya tidaklah. Kita lihat kan, ojek-ojek, lihat orang sedikit berhenti, ojek. Orang berdiri di mana saja ditanya ojek, dia rajin cari penumpang. Jadi kalau saudara hanya hidup bermalas-malasan, ya mau jadi apa hidup ini? Mazmur 126 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Allah berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Kita menabur, hari ini mungkin kita menangis, tidak apa-apa. Tuhan pasti akan menolong kita. Apa yang kita tabur mungkin kita belum ada hasilnya nanti. Kita pokoknya bersabar saja. Kita akan melihat hasil. Ini pelayanan kita sudah mulai lihat hasil-hasil. Itu dari hasil taburan, hasil kerja keras. Kita lihat pelayanan ini sudah mulai kita temukan titik-titik terang. Kalau ada berkat Tuhan, kita bikin pastori satu di depan sinilah. Ini depan ini kita sudah satu ukuran rumah, badan rumah satu ada di sini, di depan kita. Gereja sudah bayar, tinggal kita ada berkat bagaimana. Kita bikin pastori, kita mau sambung gereja ini ke depan ke sana tambah lebih panjang lah. Terserah saudara mana yang bagus. Jadi saya dan itu semua karena apa? Hasil saya dan saudara berdua. Kita rajin kerjakan segala sesuatu, semuanya seperti untuk Tuhan. Firman Allah berkata, apapun itu yang kamu kerjakan, entah makan kah atau minum kah, kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi untuk makan saja harus memuliakan Tuhan, apalagi untuk melayani. Firman Allah berkata, apapun yang kamu kerjakan, entah makan atau makan dan minum saja, kita memuliakan Allah. Apalagi saudara pegang mic, apalagi saudara main musik, apalagi saudara berkhotbah. Makan dan minum saja harus memuliakan Tuhan. Ini makan loh saudara, makan dan minum. Sebab pada orang kan makan juga tidak jadi berkat. Makan saja, gaya makannya saya tidak jadi contoh. Itu kenapa firman Allah berkata, makan dan minum kah
harus memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau makan saja memuliakan Allah, minum saja memuliakan Allah, apalagi kita melayani. Masa kita melayani sembarang-sembarang? Kita tentu melayani yang terbaik punya. Dalam Pengkhotbah ayat terakhir, firman Allah berkata, Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tangan pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ini adalah ayat rajin. Jangan pernah berhenti. Saudara tetap berusaha. Apapun yang kamu jumpai dengan tanganmu, saya berdoa Tuhan buat berhasil. Kerjakan sesuatu dengan rajin. Tuhan pasti akan memberkati saya dan saudara. Kita harus melayani yang terbaik. Kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Mari kita angkat puji.